Usai patung Yesus Kristus Penyelamat di Sibea dibangun dan diberkati Paus Fransiskus pada tanggal 6 September tahun 2024 lalu, Yayasan Jadilah Terang Danau Toba yang merupakan pengelola patung Kristus di Sibea ini menyelenggarakan acara syukuran ibadah bersama. Syukuran pemberkatan patung Yesus Kristus di Sibea diawali dengan ibadah syukur yang dibawakan Uskup Agung Medan Cornelius Sipayung dan diisi dengan pujian dari denominasi gereja di Sibea, Kecamatan Harian, Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Menurut Ketua Panitia Syukuran, Pastor Moses Situmorang bahwa dentuman lonceng Sibea dan puluhan burung merpati yang dilepaskan merupakan sebagai simbol perdamaian dan simbol Yesus Kristus hadir di dunia. Pada sambutannya, inovator pembangunan patung Yesus Kristus Sang Penyelamat di Sibea yang saat ini menjadi ikon wisata Kabupaten Samosir, Sudung Situmorang menyatakan bahwa selesainya pembangunan patung Yesus Kristus Sang Penyelamat di Sibea dan telah diberkati Paus Fransiskus adalah hanya karena kebaikan Tuhan, ujar Sudung Situmorang yang didampingi istri tercinta Nila Boru Panjaitan. Ketua Dewan Pembina Yayasan Jadilah Terang Danau Toba ini juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Republik Bapak Uskup yang terhormat, pemerintah Dewan Pembina dan kita semua yang telah hadir di sini sebagai tanda perdamaian. Dalam kitab suci, merpati adalah simbol kehadiran dari Roh Kudus. Kita akan melepaskan burung merpati sebagai tanda perdamaian. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita sebagai penyelamat dan pembawa perdamaian. Itu satu, dua, tiga. Menunjukkan wajahnya. Doa yang diucapkan Bapa Suci Paus Fransiskus ada di sini. Apa yang dikagumi dari Yesus Penyelamat adalah kasih-Nya yang tak terbatas. Tindakan Yesus di dunia menjadi refleksi tanpa batas bagi manusia, kata Cornelius. Ditambahkannya, patung Yesus Sang Penyelamat bukan hanya objek keindahan tetapi menjadi panggilan bagi manusia untuk menjadi terang bagi dunia dan tangan Yesus yang terbuka melambangkan bahwa Yesus menerima semua orang dengan kasih dan membagikan berkat kepada semua orang. Turut hadir pasangan energi baru Samosir yang juga calon Bupati Samosir Freddy Paulus Situmorang dan Andreas Simbolon, Bendahara Umum PSSAB Maringan Situmorang, Kajari Gunung Sitoli Parada Situmorang, Kacap Jari Siborong-Borong Lamhot Sinaga, Dewan Pembina Yayasan Patung Yesus Kristus Sibea Hisar Sitanggang dan Armen Situmorang, Pengurus PSSAB Tumpak Situmorang dan Wakil Ketua DPRD Dairi 1 September Situmorang. Juga hadir Bupati Samosir Vandiko Gultom dan Forkopimda serta pimpinan OPD Kabupaten Samosir, Uskup Palembang Monsinyiur Yohanes Haru. Uskup Sibolga, Monsinyiur Fransiskus Tuahman Sinaga, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyiur Antonius Subianto Bunjamin, Praeses HKBP Distrik 7 Samosir Pendeta Rein Justin Gultom, Ketua Yayasan Jadilah Terang Danau Toba Sontaha Pasaribu serta Bupati Samosir periode tahun 2016 sampai tahun 2021 Rapidin Simbolon. Bapa Surgawi, sungguh Engkau memberikan bumi ini dengan baik. Adalah harta kesayangan Tuhan yang tidak terhitung nilainya. Harta kesayangan-Mu Engkau berikan kepada umat-Mu manusia, kepada kami di Samosir. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan agar sukacita yang kita alami dalam rangka pemberkatan patung Yesus Sang Penebus ini menambah kesegaran rohani bagi semua orang yang datang ke tempat ini. Perayaan Ekaristi ini dipimpin oleh Monsinyur Cornelius Sipayung OFMK, Uskup Agung Keuskupan Agung Medan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Horas madhita saluhuna. Horas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur atas rahmat Allah yang indah dalam ibadat pemberkatan patung Yesus Sang Penebus di Bukit Sibea-bea ini. Kita satu hati dalam kebersamaan ini. Kita bersaudara, menyatu dalam cita-cita yang sama, mengembangkan dan melestarikan objek wisata religi, memperkenalkan Allah yang berbelas kasih yang hadir dalam patung Yesus Sang Penebus di Bukit Sibea-bea ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Allah tidak kelihatan, Kristuslah gambarnya. Dialah yang pertama dari segala ciptaan. Sebab dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersukacita karena di sekitar Danau Toba hadir patung Yesus Penyelamat, dan ini menjadi patung Yesus tertinggi di seluruh dunia. Kita tepuk tangan. Kita bertepuk tangan karena ini adalah anugerah besar dari Allah. Lewat tangan-tangan yang Dia pilih, yang menjadi inisiator, pembangun, penderma, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Sudung Situmorang dan teman-teman pengurus Yayasan Jadilah Terang Danau Toba kini terwujud di tempat ini. Ketika Bapak Sudung Situmorang ini datang beraudiensi ke Keuskupan Agung Medan dan meminta supaya Uskup Agung Medan memfasilitasi agar Bapak Suci Paus Fransiskus memberkati patung ini, entah langsung atau online. Permintaan itu membuat saya sangat stres. Bagaimanalah menerangkan hal ini kepada Duta Vatikan dan meyakinkan mereka supaya Bapak Suci bisa memberkati. Diskusi bersama Bapak Uskup
Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia yang hadir di sini. Silahkan Bapak Uskup berdiri. Maka saudara-saudara, datanglah ke sini, berdoa, ucapkanlah, bacakan doa yang disampaikan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Dan tanda tangannya ada di sini. Hari ini kita diundang untuk merenungkan perkataan Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus menjelaskan bahwa melalui Dia, melalui kehadirannya, kita bisa berjumpa dengan Allah yang sebelumnya misteri dan tak terjangkau oleh manusia. Apa yang kita kagumi dari sosok Yesus penyelamat, yang kita kagumi adalah kasih-Nya yang tak terbatas. Setiap tindakan Yesus selama hidupnya di dunia ini menjadi refleksi dari kasih Allah yang tanpa batas. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Dan tindakan kasih-Nya bukan hanya berupa pengajaran dan mujizat, tetapi tindakan kasih-Nya itu terutama dalam kesediaannya rela mati di kayu salib supaya Dia memberikan hidup yang penuh. Dia menyelamatkan manusia dengan kematian itu. Saudara-saudari, patung Yesus penyelamat yang kita lihat, saksikan hari ini, bukan hanya objek keindahan. Patung ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk menjadi terang bagi dunia. Pengurus yayasan dan yayasan yang bernama Jadilah Terang Danau Toba. Terang itu membuat mata kita bisa melihat. Tanpa terang kita dalam kegelapan. Tangan Yesus yang terbuka, lihatlah patung itu dan tataplah tangan Yesus yang terbuka melambangkan penerimaan tanpa syarat. Semua orang diterima dengan tangan terbuka, dan itu juga harus menjadi sikap kita bagi semua manusia. Terbuka, menerima setiap orang dengan kasih, dan membagikan berkat yang kita terima dari Tuhan kepada semua orang. Engkau menyelamatkan kami. Patung Yesus Sang Penebus sebagai simbol gambaran dan kehadiran putramu yang didirikan di tempat yang kau kuduskan di Sibea-Bea ini. Sudilah juga memberkati umat pilihanmu yang membangun patung ini dalam tuntunanmu. Semoga semua orang yang datang memuji Engkau di tempat ini semakin menyatukan diri dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami.
seperti di dalam surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah saling memberi salam damai. Yang menerima komuni silahkan membuat tangannya dengan sesuai dengan menerima komuni. Yang hanya menerima berkat silahkan menundukkan kepala. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have never through the fire and darkness now. You will look like no other. I know you as a father. And I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. When my love lay down and surrender now, I'll give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. When my love lay down and surrender now, I'll give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been faithful.
Selamat datang pada perayaan syukuran pemberkatan patung Yesus Kristus Penyelamat di Sibea-bea. Saudara-saudara yang terkasih, pembangunan tempat wisata religi patung Yesus Kristus Penyelamat di Sibea-bea ini diprakarsai oleh Bapak Sudung Situmorang, Ketua Dewan Pembina Yayasan Jadilah Terang Danau Toba, yang disokong oleh Bapak Dr. Alamson Situmorang, seorang doktor yang benar-benar doktor dari Jerman. Pembangunan tempat wisata ini di Sibea-bea ini terbuka bagi siapa saja, dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 17 Juni 2018 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bapak Sudung Situmorang, diikuti dengan Bapak Rapidin Simbolon yang pada saat itu menjadi Bupati Samosir, dan dipimpin dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin dan dipersembahkan oleh Pater Mikael Huta Barat OPMK Kapusing. Saudara-saudari, pembangunan patung Yesus Penyelamat Sibea-bea ini berjalan dengan sangat baik. Tinggi patung ini adalah 61 meter. Angka ini merupakan sebuah simbol, yakni mau mengingatkan kita tangan Allah yang terbuka kepada seluruh ciptaan. 6 hari Tuhan mencipta langit dan segala isinya. Pada hari ke-6 Dia menciptakan mahkota dari segala ciptaan, itulah manusia. Dan pada hari ke-7 Tuhan mengajak kita untuk beribadat. Itulah arti simbol 61 meter. 6 hari Tuhan mencipta, 1 hari kita memuliakan Dia. Saudara-saudara yang terkasih, kami sungguh menyadari tangan Tuhan bekerja melalui keterlibatan banyak pihak, baik pribadi maupun sebagai lembaga, mulai dari tukang sampai donatur, pemerintah Kabupaten Samosir, dan bantuan hibah melalui pemerintah, yakni melalui Kementerian PUPR. Dari awal, cita-cita dan tujuan pembangunan patung Yesus Sibea-bea ini adalah untuk mengajak setiap yang hadir di tempat ini mengalami kasih Tuhan, kebesaran, serta untuk melihat bahwa di tempat ini siapapun kita, seperti dikatakan yang mulia Uskup Cornelius tadi, tetap disapa dan diterima Tuhan. Itulah simbol tangan terbuka. Patung Yesus Sang Penebus yang berdiri kokoh yang kita lihat sekarang ini dibangun dengan konstruksi yang sangat kuat. Pondasi sendiri, kedalaman pondasi mencapai 8 meter. Patung Yesus yang terletak di atas bukit dan menghadap Danau Toba merupakan sebuah mahakarya, menggambarkan bagaimana Yesus Kristus Penyelamat hadir sebagai juru selamat dan mengajak manusia untuk mengikuti dan melaksanakan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, patung Yesus Kristus Penyelamat di sini jangan pernah disembah. Patung tak boleh disembah, hanya Tuhan yang patut disembah. Karena itu, secara jelas kami sampaikan di sini, patung Yesus Sang Penebus Sibea-bea bukan untuk disembah, akan tetapi menjadi inspirasi bagi pengunjung untuk menyadari bahwa Tuhan berkarya dalam setiap pengalaman hidup dan seruan agar setiap orang menghargai dan menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan, salah satunya yakni Danau Toba. Dan itu pelan-pelan sudah terbukti. Kehadiran patung Sibea-bea ini telah memberikan manfaat ekonomi secara langsung pun tak langsung kepada masyarakat di sini. Sampai hari ini pekerja di Sibea-bea ini ada 37 orang, dan sejak patung ini berdiri sudah banyak rumah makan dan penginapan yang berdiri di harian ini. Terima kasih Bang Sudung Situmorang, kamu memberikan, Bapak memberikan pekerjaan dan juga mata pencarian bagi penduduk yang hadir di tempat ini. Dan sampai dekat dari bawah kaki ini melihat patung yang begitu besar, saya berkata, wow, 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 luar biasa. Bapak Uskup Agung
Uskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung beserta rekan-rekan uskup, keluarga besar Bapak Sudung Situmorang, Preses Bapak Gultom, Bupati Bapak Gultom, Ketua PGI juga Bapak Gultom. Ini bukan kampanye politik, ini semua Gultom. Walau semua Gultom, tetapi yang membangun Situmorang. Ibu bapak yang terhormat, bersama dengan seluruh uskup Indonesia, saya mengucapkan syukur kepada Allah atas peristiwa rahmat hari ini, diresmikannya, dimohonkannya berkat untuk seluruh kompleks patung Yesus Penyelamat. Yang kedua, terima kasih dan provisiat kepada keluarga besar Bapak Sudung Situmorang beserta dengan rekan-rekan saudara-saudari yang memungkinkan tempat ini menjadi tempat yang luar biasa. Ada begitu banyak bukit, tetapi dipilih bukit ini yang dikelilingi oleh berbagai bukit. Ini bukan bukit yang tertinggi, tetapi bisa jadi yang terindah di daerah ini yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kita yakin kalau keluarga Bapak Sudung Situmorang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan telah menjadi pusat hidup dari keluarga mereka. Dan inilah kiranya yang seharusnya menjadi terang bagi masyarakat, bagi umat di sekitar kita. Tadi kita dengar dari Ketua Panitia Pastor Moses Situmorang bahwa ada kemajuan ekonomi di sekitar kita dan akan terus maju. Terjadi transformasi mental, di mana mental orang masyarakat yang hadir dan berada di sekitar ini mentalnya makin teguh dan makin kuat. Terjadi perubahan transformasi kultural, di mana budaya makin satu sama lain makin rukun bersatu padu. Terjadi transformasi spiritual, di mana setiap orang apapun agama dan keyakinannya semakin takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan itulah ciri datangnya kerajaan Allah. Semoga Bukit Sibeabia ini menjadi tempat di mana kerajaan Allah sungguh dapat dirasakan di mana-mana. Sedikit saya flashback balik dalam pembangunan patung Yesus ini, bahwasanya pada waktu itu saya sering berkomunikasi dengan tulang saya Sudung Situmorang. Beliau waktu itu sebagai salah satu pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Beliau mengutarakan kepada saya, apakah yang bisa Pak Bupati, waktu itu saya Bupati. Beliau sering mengatakan Bupati pada zamannya. Jadi waktu itu beliau menanyakan kepada saya, apa yang bisa kita buatkan di Samosir ini sebagai salah satu objek wisata yang bisa membumi dan bersifat religius. Saya menjawab, di sini ada dua tanjung, yaitu Tanjung Sijukjuk dan Sibeabia. Dan beliau mengatakan, kalau boleh Pak Bupati, kita bersinergi di sini untuk membangun patung Yesus yang tertinggi di dunia. Saya waktu itu kaget betul. Ini suatu proyek yang besar, tetapi apakah kita mampu untuk melakukan ini? Dan Pak Sudung mengatakan, kita mampu kalau kita percaya diri dengan kemampuan kita melalui doa kita kepada Sang Pencipta kita. Akhirnya waktu itu apa yang bisa saya bantu? Beliau hanya mengatakan turunkan alat berat. Dan saya turunkan alat berat selaku bupati pada saat itu 1 tahun lamanya. Setelah
beliau sambil mengumpulkan dana dari pihak sukarelawan karena beliau tokoh, dan pada waktu itu kita papas ini gunung dan terbentuklah jalan. Saya merasa kita bagi dua ini, satu patung dan satu infrastruktur yang akan mendukung patung ini. Dan pada waktu itu saya sarankan ke beliau kalau patung ini murni adalah swadaya masyarakat, dan itu terjadi. Dan setelah saya foto semua ini Oponguskup, infrastruktur yang sudah kita papas, kita bawa ke Menteri PUPR bersama Pak Sudung Situmorang, dan terjadilah kolaborasi dan dilanjutkan oleh Bupati sekarang ini untuk tetap lebih baik lagi untuk perjalanan pembangunan di sini. Ternyata apa keraguan saya saat memulai ini dengan Pak Sudung terjawab oleh doa dari seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Samosir. Tepuk tangan untuk rakyat Samosir. Inilah sedikit cerita. Ternyata doa yang paling besar adalah permohonan kita dengan yang tulus, dan saya yakin dengan segala upaya dan segala kemampuan yang dimiliki oleh Pak Sudung Situmorang, ini menjadi suatu kenyataan dan sudah menjadi objek wisata yang mendunia. Dan Pak Sudung waktu itu harus kita melebihi patung Yesus Kristus yang ada di Brasil dan di tempat-tempat lainnya. Luar biasa. Jadi inilah karya beliau di purna bakti beliau sebagai pejabat di negara ini, memberikan sesuatu yang sangat berarti dan memberikan kehidupan bagi masyarakat sekitar dengan adanya patung Yesus ini. Halo. Yang saya muliakan Bapak Monsinyur Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Bapak Antonius Bagio, yang mulia Uskup Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelis Sipayo, yang mulia Uskup Monsinyur Yohanes Yono dari Palembang. Terima kasih Bapak, jauh-jauh dari Palembang ke sini, karena sekarang udah bisa Pak ya, langsung dari Palembang ke sini. Dulu bisa mungkin harus melalui Jakarta dulu ya. Terima kasih Bapak Uskup, yang mulia Bapak Uskup Sibolga, Bapak Monsinyur Francis, dan yang mulia Keporus Opung HKBP yang diwakili Amang Patieta Distrik 7 Bapak Ucom, dan seluruh pastor dan suster dengan rombongan, demikian juga pendeta, sintua, dan saudara-saudara saya yang muslim, terima kasih. Demikian juga panitia yang diketuai oleh Pastor Moses dan semua rekan-rekan. Ini udah jam 1. Menurut dokter kesehatan, paling lama itu jam 1 harus makan. Jadi mohon izin Bapak Monsinyur, Bapak Pendeta, demikian juga saudara-saudara saya tidak panjang-panjang, saya hanya mengucapkan terima kasih semuanya atas kebaikan semua kita yang ada di sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Horas mari kita satu jalan. Happy birthday. Happy birthday.
mulia serta mulia serta mulia potong kue lilin pejalan Jadi terima kasih kepada anak-anakku, saudara-saudaraku. Saya kira nggak usah panjang-panjang ini karena saya juga udah lapar. Semua udah lapar ini. Jadi terima kasih atas surprise ini, saya nggak nyangka. Beginilah kalau anak si BB ulang tahun. Jadi terima kasih ya semuanya untuk anak-anakku dan saudara-saudara. Udah saya kira kembali kita ke tempat masing-masing. potong ke dulu Pak simbolis Pak. Mau lihat di Amang Uskup semua. Maaf kami bikin acara ulang tahun dadakan karena kami tidak menyangka tanggal ini dibuat di pasu-pasu patung Tuhan Yesus karena kebetulan Bapak Sudung ini lahir tanggal 1 bulan 9. Jadi memang pas sekali Amang Uskup bikin tanggal 19. Jadi kami tetap merayakannya bersama-sama kita semua Amang. Semoga Amang Pendeta juga kami mohon doa untuk Bapak Sudung dan kami semua. Semoga Bapak Sudung ini tetap sehat-sehat dan semangat membangun Samosir. Karena Pak Sudung ini Amang yang pencinta kampung. Kami wajib Amang pulang kampung setiap tahun baru. Natal tahun baru kami selalu di Samosir. Jadi terima kasih semua doanya untuk kami semua. Amin. Amin. Satu, kue, 2, 3 potong kuenya. juga sekarang jangan seluruh keluarga jangan banyak keluar. You are the world at the beginning. One week of the Lord Most High. Your hidden glory in creation. Now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Thank you, Jesus. Marsum